Terus iman. Iman itu syartud dukhul fil jannah. Satu-satunya syarat masuk ke dalam surganya Allah itu harus iman. Kalau tidak iman nggak bisa. Sebanyak apapun kebaikan manusia, tapi kalau tidak iman nggak bisa masuk surga. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang dalam hidup itu berkeyakinan dan berpedoman tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan itu dia katakan tulus karena Allah dan menghindari hal-hal yang dilarang Allah, pasti dia masuk surga. Jadi semua orang mukallaf yang tidak Islam sesungguhnya wajib masuk dan memeluk agama Islam. Ini ada cerita dulu saat manusia itu masih belum berwujud manusia, masih berwujud ruh, tinggal di alam azali atau alam ruh. Ditanya oleh Allah, hei para arwah atau para ruh, man rabbus samawati wal ard, siapakah Tuhan di langit dan di bumi? Siapakah Tuhan seluruh makhluk langit dan makhluk bumi? Ruh-ruh itu menjawab, Allah. Jadi ini saya singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama yang akan kita kaji adalah faslun fima yajibu alal mukallaf. Pembahasannya tentang hal-hal yang wajib bagi setiap orang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa? Orang mukallaf itu orang yang umurnya sudah balik, akalnya sehat. Ini mukallaf. Mukallaf itu orang yang umurnya sudah balik, akalnya sehat. Ada orang umurnya sudah balik, tapi akalnya tidak sehat. Berarti tidak disebut mukallaf. Nah, umur sudah 30 tahun, tapi gila. Ini tidak disebut mukallaf. Atau akalnya bagus, akalnya sehat, otaknya cerdas, tapi belum balik. Anak-anak masih umur 5 tahun, 7 tahun, itu belum balik. Maka dia juga tidak disebut mukallaf. Jadi mukallaf itu orang yang umurnya sudah balik, akalnya sehat. Mukallaf. Beda lagi mu'allaf. Kalau mu'allaf orang yang baru masuk Islam terus iman Islamnya masih lemah, itu mu'allaf. Nah, yajibu ala kafatil mukallafina ghairil muslimin ad-dukhulu fi dinil Islam. Yajibu ala kafatil mukallafin, wajib atau diwajibkan bagi setiap orang mukallaf ghairil muslimin, selain orang-orang Islam, artinya orang yang bukan Islam. Apa yang diwajibkan? Ad-dukhulu fi dinil Islam, wajib masuk ke dalam agama Islam. Jadi semua orang mukallaf
yang tidak Islam sesungguhnya wajib masuk dan memeluk agama Islam. Okay. Kenapa kok begitu? Ini ada cerita. Dulu saat manusia itu masih belum berwujud manusia, masih berwujud ruh, tinggal di alam azali atau alam ruh. Ditanya oleh Allah, hei para arwah atau para ruh, man rabbus samawati wal ard, siapakah Tuhan di langit dan di bumi? Siapakah Tuhan seluruh makhluk langit dan makhluk bumi? Ruh-ruh itu menjawab, Allah. Jadi Tuhannya langit bumi, Tuhan di langit di bumi, Tuhannya seluruh makhluk langit dan bumi adalah siapa? Allah. Itu mereka yang ngomong saat ditanya oleh Allah. Berarti kan seluruh ruh ini kan mengakui, ikrar, janji bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Okay. Berarti yang harus mereka sembah adalah Allah. Maka maaf, kalau ada manusia terlahir di dunia kemudian tidak menyembah Allah, ini berarti ingkar janji apa memenuhi janji? Ingkar janji. Makanya di kitab ini dijelaskan, bagi setiap orang mukallaf yang bukan atau yang belum Islam wajib masuk dan memeluk agama Islam. Kenapa? Dulu mereka sudah janji mau menyembah Allah. Nah, karena masuk agama Islam itu hukumnya wajib, maka berarti bagi manusia yang hidup di dunia ini tidak memeluk agama Islam, hukumnya haram. Hukumnya haram. Masuk Islam hukumnya wajib, berarti kalau tidak masuk Islam melanggar sesuatu yang wajib. Contohnya begini, saya tanya, sholat 5 waktu hukumnya? Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Yang tidak sholat 5 waktu hukumnya haram, meninggalkan kewajiban. Iya kan? Saya ulang, orang Islam sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau ada orang Islam tidak sholat 5 waktu hukumnya haram. Kenapa? Meninggalkan kewajiban. Sama tadi, saat di alam roh ngomong akan nyembah Allah, ya, akan menyembah Allah. Saat lahir di dunia kok tidak nyembah Allah, berarti ingkar janji. Nyembah Allah hukumnya wajib, berarti tidak menyembah Allah hukumnya haram. Masuk Islam hukumnya wajib, berarti yang tidak masuk Islam haram. Alhamdulillah, kita ini terlahir oleh Allah dijadikan orang Islam. Ini adalah nikmat yang luar biasa, karena nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu jumlahnya banyak, ya kan? Nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada manusia itu jumlahnya sangat banyak, tidak bisa dihitung.
Tapi di antara nikmat-nikmat itu ada nikmat Allah yang sangat besar dan sangat istimewa. Sangat istimewa dan sangat besar. Kenapa istimewa? Karena tidak Allah obrol kepada semua manusia. Hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang tertentu yang akan diberi nikmat tersebut oleh Allah Ta'ala. Istimewa. Kenapa besar? Karena nikmat ini sangat luar biasa gunanya. Nah, nikmat itu nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Islam, iman, itu nikmat istimewa. Kenapa? Karena tidak diobral oleh Allah kepada semua manusia. Banyak manusia, tapi tidak semua diberi nikmat Islam, diberi nikmat iman. Hanya orang-orang khusus yang cuma Allah kehendaki saja akan diberi nikmat Islam, diberi nikmat iman. Makanya ada ungkapan tidak setiap keluarganya Rasulullah itu Islam, ya kan? Rasulullah itu punya paman 4, yang 2 Islam, yang 2 tidak. Rasulullah itu punya paman 4. 1 Hamzah, 2 Abbas, 3 Abu Thalib, 4 Abu Lahab. Ini yang 2 masuk Islam. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas itu masuk Islam. Masuk Islam. Abu Thalib tidak. Abu Lahab juga tidak. Abu Thalib tidak masuk Islam, tapi mendukung perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tidak masuk Islam, bahkan tidak suka kepada Rasulullah karena menyebarkan agama Islam. Nah, Nabi Muhammad itu Nabi, Rasul, tapi tidak semua keluarganya beliau itu masuk Islam, diberi nikmat istimewa oleh Allah. Enggak. Buktinya Abu Lahab tidak Islam, padahal masih keluarga. Kita ini alhamdulillah ponakane Kanjeng Nabi ya tutu nggih. Kita kan bukan keponakannya Kanjeng Nabi, juga bukan keluarganya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah diberi nikmat istimewa oleh Allah berupa Islam. Oke. Hanya ini nikmat yang luar biasa, harus kita syukuri. Yang kedua, iman. Nah, terus iman Islam atau Islam iman itu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena manfaatnya luar biasa. Islam itu syartul qabul. Islam itu syartul qabul. Islam itu satu-satunya syarat diterimanya amal kebaikan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak Islam, nggak diterima oleh Allah. Sehebat apapun kebaikan manusia, kalau tidak Islam, nggak diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak diterima darinya. Berarti Islam itu syaratul qabul, syarat diterimanya amal perbuatan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak Islam, tidak diterima. Terus iman itu syaratud dukhul fil jannah,
Satu-satunya syarat masuk ke dalam surganya Allah itu harus iman. Kalau tidak iman nggak bisa. Sebanyak apapun kebaikan manusia, tapi kalau tidak iman nggak bisa masuk surga. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang dalam hidup itu berkeyakinan dan berpedoman tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan itu dia katakan tulus karena Allah dan menghindari hal-hal yang dilarang Allah, pasti dia masuk surga. Ini iman itu syartut dukhul fil jannah, satu-satunya syarat masuk ke dalam surga. Kalau tidak iman nggak bisa. Makanya kalian harus betul-betul berusaha untuk menjaga iman Islam supaya tetap istiqomah.